Jumriani merupakan siswa kelas 12 IPA SMA Bunga Bangsa. Ia merupakan murid yang pandai dan juga rajin. Setiap tahun Jumriani berhasil mempertahankan posisinya sebagai juara pertama. Jumriani juga pernah mengikuti tes minat bakat yang diadakan di sekolahnya. Dari hasil tes tersebut, Jumriani disarankan untuk masuk ke jurusan ilmu keperawatan. Selain itu, Jumriani juga mendapat usulan dari beberapa guru di sekolah untuk memilih melanjutkan jenjang S1. Hal ini sejalan dengan cita-cita Jumriani ketika awal masuk SMA untuk menjadi perawat lulusan strata 1. Dengan demikian, Jumriani merasa mantap akan melanjutkan studinya di ilmu keperawatan sesuai saran tes bakat minat yang diikutinya. Namun beberapa minggu ini Jumriani merasa resah, gelisah, dan bingung. Jumriani bahkan tidak berkonsentrasi dengan baik mengikuti pelajarannya. Ia kemudian datang menghadap konselor sekolah agar dapat membantunya dalam mencari jalan keluar permasalahannya itu. Jumriani bingung karena ia memiliki harapan yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Jumriani menginginkan menjadi perawat lulusan S1, sedangkan kedua orang tuanya menginginkan Jumriani untuk mengambil jenjang D3. Alasan orang tua Jumriani adalah karena Jumriani merupakan anak pertama yang diharapkan oleh orang tuanya untuk membantu dalam membiayai pendidikan ketiga adiknya. Dengan mengambil D3, maka Jumriani bisa lebih cepat lulusnya dan mendapatkan pekerjaan. Orang tua Jumriani juga beranggapan tidak dapat membiayai Jumriani untuk kuliah S1 karena akan membuat biaya bertambah banyak. Sedangkan ayah Jumriani hanyalah seorang petani biasa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Jum. Mari masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Tumben, Jum. Biasa dengan teman-temannya Ijum. Teman-teman lagi istirahat di kantin, Bu. Oh, pantesan. Terus bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apa boleh, Bu? Tentu saja boleh. Ibu dengan senang hati akan mendengarkannya. Dan kalau bisa, Ibu akan membantunya. Hal apa yang ingin Ijum ceritakan kepada Ibu? Begini, Bu. Sebenarnya saya sedang merasa bingung. Lalu? Kebingungan saya ini mengakibatkan saya tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. Jadi, Ijum tidak konsentrasi dalam belajar karena kebingungan. Ya, Bu. Selain itu, saya juga merasa gelisah dan resah, Bu. Nah, jadi selain kebingungan, Ijum merasa gelisah dan resah sehingga mengganggu pikiran Ijum. Iya, Bu. Apa ada hal lain yang membuat Ijum merasa kurang nyaman? Hanya itu, Bu. Ya baik, mari kita tinjau lagi permasalahan Ijum secara dalam ya. Iya, Bu. Ya, tadi Ijum mengatakan bahwasannya Ijum kebingungan. Selain itu, Ijum juga merasa gelisah dan resah. Sehingga Ijum, apa yang membuat Ijum seperti ini? Begini, Bu, kan sebenarnya saya sudah kelas 12 dan nanti setelah saya lulus saya ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Ya, terus? Saya sudah bercita-cita sejak awal masuk SMA kalau saya ingin kuliah di jurusan keperawatan. Tapi apa yang saya inginkan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan orang tua saya. Sepertinya terjadi suatu perbedaan prinsip di bidang pendidikan antara kamu dengan orang tuamu. Apa yang membuat perbedaan antara kamu dan orang tuamu? Perbedaannya terletak pada jenjang pendidikannya, Bu. Saya ingin mengambil strata 1, sedangkan orang tua saya ingin saya mengambil D3 saja, Bu. Apa yang membuat orang tuamu menyarankan kamu agar masuk diploma saja? Hal yang menjadi dasar kedua orang tua saya menginginkan saya menempuh diploma, yaitu karena kondisi keuangan keluarga saya, Bu. Oh begitu, saya mengerti maksudnya Ijum. Coba kita teliti lagi ya secara dalam mengenai suatu permasalahan Ijum. Dan juga apakah Ijum ingat tentang hasil tes bakat minat yang Ijum ikut kemarin? Masih Bu. Hasil tes tersebut saya pelajari setelah diberikan kepada saya. Bagus sekali.
Ijum sudah mulai mempertimbangkan sebelum berbuat. Terus, apakah sesuai dengan jurusan yang Ijum inginkan? Iya Bu, sangat cocok. Saya cocok di bidang kesehatan dan khususnya farmasi. Lalu bagaimana sisi positifnya maupun negatifnya? Sisi negatif saya penyesuaian diri rendah terhadap lingkungan baru, dan sisi positif saya termasuk anak yang teliti, rajin, tekun, dan tidak pantang menyerah Bu. Jadi kelemahannya cuma terletak di penyelesaian lingkungan baru ya? Iya Bu. Terus bagaimana dengan moto hidupnya Ijum? Moto hidup saya adalah berusaha bermanfaat dan dapat membantu orang lain. Lalu setelah lulus, Ijum ingin masuk PTN mana? Sebenarnya saya ingin mencoba ke negeri dulu Bu, seperti UI dan UGM. Tapi jika saya tidak diterima, maka saya akan memilih PT swasta yang bagus Bu. Lalu bagaimana dengan harapan orang tua? Kalau orang tua saya menginginkan saya masuk ke PT negeri saja Bu, dan memilih jenjang D3 agar saya cepat lulus dan bisa membantu biaya sekolah adik-adik saya. Sudah terlihat jelas ya perbedaan antara kamu dengan orang tuamu. Iya Bu, seperti itu. Lalu saya merasa bingung Bu, jadi saya harus bagaimana Bu? Ya, baik, mari kita mencari solusi bersama-sama ya. Baiklah, tadi kamu mengatakan bahwasannya kamu tidak konsentrasi dalam belajar karena bingung, dan juga Anda merasakan gelisah dan resah. Terus juga Anda kepingin S1 sedangkan orang tua Anda kepingin diploma, benar begitu? Iya Bu, benar. Ya, mari kita lihat keuntungan dan kerugian dari dua jenjang pendidikan tersebut. Kalau dari keuntungannya, jika saya memilih S1, maka saya mendapatkan gelar sarjana dan jenjang karirnya pasti lebih bagus, serta cita-cita saya terwujud. Dan jika saya memilih D3, kelebihannya kuliah lebih cepat selesai karena hanya 3 tahun saja, dan juga biaya yang dihabiskan tidak begitu banyak, sehingga saya lebih cepat bekerja untuk membantu orang tua saya membiayai adik-adik saya. Nah, itu kan tadi keuntungannya. Terus kalau misalnya kerugiannya? Kalau kerugiannya untuk S1, yaitu kuliahnya lebih lama selesai dan juga pastinya sangat membutuhkan biaya yang banyak. Sedangkan untuk D3 itu bukan merupakan keinginan saya dan juga tidak mewujudkan cita-cita saya. Jadi saya merasa bingung harus memilih yang mana Bu. Nah, saya mengerti maksud dari kebingunganmu. Kira-kira Anda bisa nggak masuk diploma? Ya mungkin, tapi kan Tapi kenapa? saya merasa ragu Bu. Saya bingung. Tadi Ijum mengatakan bahwasannya mungkin dan sekarang ragu. Jadi bagaimana? Ketika Ibu mengatakan tadi, apakah saya akan kuliah D3 Bu? Oh, bukan bermaksud saya seperti itu. Saya agar saya bisa memetakan suatu pilihannya. Dan juga apa bisa kita lanjutkan? Bisa Bu. Ya, baik. Ibu akan bertanya lagi, inginkah dan bisakah kamu diploma? Kalau saya sih sebenarnya bisa saja Bu, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan saya, dan saya bingung dengan keinginan orang tua saya. Jika saya paksa, maka saya tidak akan bersemangat untuk melakukan kuliah. Tidak semangat bagaimana maksudnya, Jum? Ya karena itu bukan keinginan saya Bu, jadi saya melakukan hal itu biasa-biasa saja, dan saya tidak bersemangat. Kalau misalnya Ibu tidak setuju dengan kamu tidak bersemangat seperti itu. Kalau misalnya kamu seperti itu, yang ada malah tidak akan berhasil. Sebenarnya kamu harus semangat. Iya juga sih Bu. Bu, kenapa ya pikiran saya jadi seperti ini? Sepertinya pikiran Ibu sudah mulai terbuka. Kira-kira kamu masuk kuliah S1? Sepertinya begitu Bu, saya memang harus memilih kuliah jenjang S1. Sepertinya kamu tidak bisa diganggu-gugat lagi ya, dan fix untuk masuk S1. Lalu bagaimana dengan harapan orang tuamu yang ingin diploma? Saya belum memikirkan hal itu sih Bu, tapi saya malah merasa bingung apakah Ibu bisa memberikan solusi atau tidak.
Ya, sebelum Ibu sebelum Ibu memberikan suatu solusi, Ibu akan menanyakan kepada Ijum. Kalau misalnya Ijum kuliah itu S1 malah yang ada memberatkan biaya kuliah yang akan dikeluarkan oleh orang tua Ijum. Iya juga sih Bu, masalah biaya pasti menjadi persoalan, tapi saya akan berusaha untuk mencari beasiswa di PT yang saya pilih, dan saya juga ingin bekerja sambil berkuliah Bu. Terganggu dengan waktu yang terbagi itu. Tidak Bu, saya akan berusaha untuk membagi waktu nanti. Ya, apa kamu mengatakan seperti itu karena ingin mendapatkan solusi atau karena memang semangat? Tentu saja karena semangat Bu. Nanti setelah saya pulang sekolah, saya akan membicarakan hal ini kepada kedua orang tua saya, dan saya juga berusaha untuk terbuka kepada kedua orang tua saya. Saya juga yakin bahwa orang tua saya akan memahami apa kemauan saya. Saya senang dengan semangatmu ini. Saya yakin kamu bisa dan jangan pantang menyerah ya, Jum. Tentu saja Bu, terima kasih atas dukungannya. Baiklah, sepertinya kamu sudah menemukan titik terang atau jalan keluarnya ya, Jum. Iya, sudah Bu, dan saya juga sudah merasa lega. Ya baik, pencarian di awal bahwasanya kamu mendatangi saya karena kamu kebingungan. Selain itu juga kamu merasa gelisah dan juga karena kamu kepingin S1, orang tuamu kepingin D3, dan juga kamu memutuskan untuk ambil S1 keperawatan, dan juga kamu bekerja dan juga mendapatkan beasiswa di PTN tersebut, dan juga kamu akan membicarakan dengan kedua orang tuamu perihal tersebut. Seperti itu? Iya Bu, betul. Ya baik, karena kamu sudah mendapatkan titik terang atau jalan keluarnya, maka saya akan akhiri sesi kali ini. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya dan dukungan Ibu. Saya akan kembali ke kelas dulu Bu. Ya baik, mari Ibu silakan masuk ke kelas.